Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Susdamayanti, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Sumeneb. Pada kesempatan kali ini saya melakukan tahap aksi nyata pada modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik, yaitu pada tahap pasca observasi. Pada kesempatan kali ini saya ditemani Bapak pengajar praktik saya yaitu Bapak Hermanto dan teman rekan sejawat saya Ibu Kukuh Indah Susanti akan melaksanakan tahap pasca observasi. Selamat pagi Bu Indah. Selamat pagi. Seperti yang sudah kemarin kita laksanakan, bahwasanya tahap selanjutnya pada tahap supervisi akademik ini yaitu tahap pasca observasi. Jadi pada tahap pasca observasi ini saya akan memberikan refleksi dan beberapa pertanyaan tentang praktek pembelajaran yang sudah Bu Indah lakukan kemarin. Jadi yang pertama saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Bu Indah setelah melaksanakan pembelajaran dengan unsur berdiferensiasi. Awalnya saya merasa grogi ya, karena ini baru pertama. Tapi setelah saya laksanakan, alhamdulillah cukup memuaskan dan menyenangkan. Grogi tapi akhirnya puas ya Bu? Ya. Bagaimana hasilnya jika dibandingkan dengan pembelajaran sebelum menerapkan berdiferensiasi ini Bu? Di samping lebih menyenangkan ya, murid juga lebih aktif karena peran murid di situ kan hampir sepenuhnya ya saya hanya memberikan lagu kemudian video, tapi selebihnya murid yang melaksanakan pembelajarannya lebih ke murid. Jadi lebih berpihak pada murid, akhirnya pembelajarannya lebih menyenangkan gitu ya Bu. Dalam praktek pembelajaran diferensiasi kemarin, apakah ada kendala atau hambatan yang Ibu jumpai? Kendalanya lebih ke pengelompokan murid ya, karena ada sebagian murid namanya juga kelas 1, sebagian ada yang sudah siap belajar dalam kategori sudah bisa menulis dan membaca, kemudian juga ada yang masih kurang siap. Jadi di situ saja kendalanya. Mungkin murid yang sudah siap dikasih tugas mengerjakan dibaca oke, tapi yang masih belum siap kadang kan butuh perhatian ya, maksudnya butuh pendampingan lagi, diajari lagi, masih tanya karena masih belum bisa membaca seperti itu. Jadi kendalanya kalau murid yang sudah kesiapan belajarnya lebih baik, sudah bagus gitu sudah Bu, baik ya. mereka sudah mengerjakan tugas, nganggur akhirnya, mandiri yang gitu. Masih butuh bimbingan, itu masih butuh waktu lama, akhirnya mereka yang sudah tadinya sudah selesai itu nganggur gitu ya. Jadi kendalanya di situ saja. Jadi lumayan sedikit rame sih Bang. Iya. Tapi menurut Bu Indah, apakah praktek pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin itu sudah berhasil Bu Indah terapkan? Kalau berhasil saya kurang paham ya, karena ini pertama ya. Tapi kalau saya ditanya sudah cukup memuaskan, saya katakan iya. Memuaskan karena indikatornya apa Bu? Puas ke Ibu itu indikatornya apa? Karena saya merasanya di situ murid lebih aktif ya, saya lebih aktif juga. Waktu sampai saya kurang waktu ya waktunya saya tambah lagi ke jam pembelajarannya seperti itu. Karena murid di situ saking aktifnya dia antusias, Bu ini Bu seperti ini, kayaknya banyak ya aktif seperti itulah maksudnya. Mereka senang gitu ya Bu, dan jadi tidak membosankan, sampai waktunya itu kurang nggak terasa gitu ya. Dan hasil belajarnya mereka itu juga saya lihat kemarin sesuai dengan benar-benar aktivitasnya anak-anak, bukan dari perintahnya Bu Indah suruh bikin ini, tapi mereka saya lihat memang menurut saya itu sudah berhasil Bu, apalagi praktek ini pertama bagi Bu Indah. Ini baru pertama. Ada enggak hal positif yang Bu Indah peroleh dari kegiatan pembelajaran berdiferensiasi kemarin? Kalau hal positifnya ya itu tadi, siswa lebih aktif ya, pembelajaran yang menyenangkan, kemudian di situ juga siswa lebih mandiri, karena di situ kan di perkelompok itu, jadi saya menjelaskannya hanya sedikit, kemudian siswa yang berkreasi sendiri, saya hanya memberikan tugas, kemudian siswa berimajinasi mungkin iya ya juga ya, karena di saat saya memberikan tugas terserah mau dibentuk apa, tergantung imajinasinya, terus kreativitas anak-anak, dan alhamdulillah di situ
cukup memuaskan buat saya. Jadi pembelajarannya benar-benar sesuai kebutuhannya Iya. anak. Mereka yang bisa belajar dengan video, mereka Iya. akan dengan video. Mereka yang bisa menghasilkan produknya dengan cara menggambar, mereka gambar, Iya. gitu ya Bu. Jadi lebih ke anak sendiri Iya. yang Anak-anak di situ berimajinasi katanya Bu Indah. cenderung merasanya mungkin bukan belajar tapi bermain gitu loh, Bermain, menyenangkan jadi seperti itu. benar-benar Iya. menyenangkan gitu ya. Jadi apa hal yang ingin Bu Indah itu kembangkan untuk praktek-praktek pembelajaran berikutnya kalau merasa yang ini sudah cukup puas lah gitu, apalagi yang pertama, untuk selanjutnya, kedua, ketiga, dan selanjutnya mungkin apa yang ingin Ibu Indah kembangkan? Yang pastinya yang pertama, pembelajaran dengan unsur berdiferensiasi ini akan saya gunakan di pembelajaran yang lainnya ya, saya coba di pembelajaran yang lainnya. Kemudian yang akan saya tingkatkan, terus melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi yang awalnya mungkin hanya saya yang jadi pemimpin ya di kelas ya, apa-apa harus ngikutin saya seperti ini, saya yang menggiring murid-murid. Sekarang lebih ke murid yang jadi pemimpin, maksudnya yang memimpin pembelajaran mau kemana, enaknya seperti apa, seperti itu. Jadi lebih ingin mengembangkan, menumbuhkan kepemimpinan murid sendiri dalam proses belajarnya mereka gitu ya. Juga murid kan di situ kan apa ya, bisa berpendapat, maksudnya ini seperti ini Bu, jadi berani menentukan sendiri gitu ya, apa cara mereka belajar, bagaimana itu mereka sendiri yang menentukan. Jadi strateginya untuk pengembangan itu nanti kira-kira apa Bu? Mungkin di pemetaan profil belajar, gaya belajarnya, atau pemetaan berdasarkan kesiapan belajarnya itu. Oh iya, berarti nanti saya cek secara berkala dulu ya, maksudnya nanti misal yang sekarang sudah tahu baca ini nanti diulang lagi, nanti apa ya, maksudnya kan saya acak lagi, jadi murid di samping nanti bisa belajar dengan ini, kan kemampuan siswa beda-beda, nanti saya cek secara berkala lah istilahnya seperti itu. Jadi strategi yang Ibu siapkan itu untuk mengetahui, untuk bisa membedakan, memetakan kelompoknya siswa, itu akan melakukan pemetaan secara berkala gitu, untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan murid gitu ya Bu ya. Jadi ada catatan singkat refleksi saya tentang praktek pembelajaran yang sudah Bu Indah lakukan itu, yaitu pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin itu sudah berjalan dengan baik, meskipun itu praktek berdiferensiasi yang pertama buat Bu Indah, tapi rancangan kegiatan yang Ibu Indah tuliskan di RPP itu semuanya sudah tercapai dan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Saya lihat anak-anak juga kemarin aktif, semangat gitu Bu, benar-benar mereka bereksplorasi sendiri, keluar semua kreativitasnya mereka itu, sampai hidup, benar-benar hidup kelasnya. Jadi hidup bukan hanya karena ramai sendiri, tapi karena hidup, karena belajar itu, benar-benar belajar mereka. Bu Indah juga mampu menguasai kelas. Saya lihat kemarin berkeliling ke kelompok-kelompok memberikan bantuan kepada anak yang memang benar-benar butuh bantuan. Jadi cuman catatan saya, misalnya nanti untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi selanjutnya, itu mungkin lebih dimaksimalkan ke pencapaian di profil pelajar Pancasila yang sudah Ibu terapkan. Kira-kira apa itu dari praktek pembelajaran tadi itu, profil pelajar Pancasila yang sudah tercapai itu kan apa saja? Yang mandiri sudah pasti ya, karena siswa kan mengerjakan sendiri, maksudnya berkreasi sendiri ya, kreativitasnya sendiri, imajinasinya sendiri, tergantung ya yang dan bergotong royong, juga bekerja samanya, betul ya. Jadi itu saja. Kemudian untuk tindak lanjut berikutnya, mungkin Bu Indah bisa mengevaluasi hal apa saja yang belum tercapai dari praktek kemarin untuk bisa diperbaiki lagi dan dicapai pada praktek-praktek berikutnya supaya bisa lebih maksimal lagi tercapai. Dan tadi yang sempat Bu Indah paparkan sendiri, bahwasanya secara berkala akan melakukan pemetaan, mendiagnosis lagi kebutuhan belajar anak, dan tentunya semoga bisa merancang pembelajaran kreatif lagi berikutnya. Itu saja catatan singkat dari saya. Terima kasih atas waktunya Bu Indah, mulai dari tahap pra-observasi sampai tahap observasi di kelas, dan sekarang pasca observasi ditemani Bapak Hermanto. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak juga, terima kasih atas kehadirannya.
Demikian tahapan supervisi akademik yang saya lakukan bersama rekan sejawat saya. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.